saya dari dulu sama bawahan teman nggak pernah membuat satu gap. Jadi saya merangkul seluruh berteman. Saya anggap berteman karena dengan berteman itu saya anggap bahwa semua apa yang kita inginkan itu mudah kita lakukan. Pertama saya datang di sini, itu orang karyawan sini susah disuruh, susah diminta kerja. Apa yang saya lakukan? Saya kumpul, mari kita main gaple sama-sama. Tapi dari segi sementara bermain gitu ya kita kasih sedikit masukan bagaimana caranya, karena kalau perusahaan ini bagus tentu hidup kita ini bagus. Sekarang kita punya gaji rendah, saya masuk dulu sangat rendah karena memang perusahaan ini perusahaan rugi ya. Saya lihat cara kerjanya orang juga, ada masalah di pabrik disuruh pun untung kerja. Jadi ya itu saya rangkul anak-anak buah saya karena saya yakin mereka semua pintar lah. Cuma masalah aja ini motivasi saja gimana. Nah itulah yang sering saya lakukan pembinaan dengan cara seperti itu, kumpul, kita berteman, bermain bersama, susah sama-sama, senang sama-sama ya seperti itulah. Jadi mereka akan akhirnya tanpa saya suruh pun mereka ada sesuatu masalah pasti mereka kerja itu aja, dan membuat inovasi bagaimana memikirkan supaya perusahaan ini, pabrik ini lebih efisien karena dulu memang sangat-sangat tidak efisien. Akhirnya peningkatan efisiensi, akhirnya perusahaan bertambah lama bertambah besar keuntungannya. Estimasi berapa persen dari sebelumnya? Apanya? Laba yang dengan metode pendekatan yang dilakukan? Sangat meningkat. Kalau kita mau bandingkan dari dulu sampai sekarang itu, waktu saya masuk kan keuntungan itu paling satu bulan itu 1-2 miliar ya. Sekarang sudah 100-an miliar. Jadi luar biasa. Dengan metode yang tadi ya? Dengan pertama metode itu, saya kira orang-orang di sini, saya kira semua orang lah, dengan memberikan semacam kalau mereka buat prestasi kita kasih reward ya kan. Dan saya selalu mempercayakan bawahan itu bagaimana dia melakukan kreatif, inovatif dan segala macam ya, semua lebih bagus lah. Karena saya memang sistem kepemimpinan saya tidak pernah mendikte harus melakukan ini, tetapi yang saya sampaikan selalu tujuan kita ke sini. Apapun strateginya silahkan dikembangkan, tapi goalnya harus sampai di situ. Belajar banyak saya ini kan. Berbeda-beda caranya pasti arahnya ke sana. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan secara efektif dan efisien. Nah, inilah perlu strategi. Apakah juga karena memang latar belakangnya Kakanda memang mulai dari karir dari bawah sampai apa? Saya dari bawah. Artinya karena saya dari bawah sehingga saya tahu persis apa yang sering terjadi di bawah, terus apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan. Apalagi saya juga pernah jadi ketua serikat, jadi ngertilah. Jadi ngertilah apa yang diinginkan. Tentu bagaimana caranya kita membuat suasana kerja itu yang membuat mereka lebih kreatif, lebih berkembang sehingga dia bisa bekerja secara profesional, itu aja. Mungkin Pak Unggul